Kemudian kita lanjutkan di sini pembahasan tentang fi khusyira fi ghazwatil Hudaybiyah, yaitu pelajaran-pelajaran seputar tentang apa perang Hudaybiyah atau perdamaian atau sulhul Hudaybiyah. Ya, ada namanya sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kana sababul khuruj ila hadhihi al-ghazwa huwa ru'ya ra'aha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala al-baita huwa wa ashabuhu wa tafu wa halaqa ba'duhum wa qassara al-ba'du wa akhbara ashabahu dalika. Suatu saat yang melatar belakangi adanya sulhul Hudaybiyah itu adalah mimpi yang didapatkan, yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu malam. Ya. Jadi Nabi itu bermimpi beliau itu memasuki kota Mekah dan beliau tawaf bersama para sahabat-sahabat beliau dalam keadaan aman. Setelah tawaf, maksudnya mereka beliau itu mimpi umroh ke Masjidil Haram, tawaf, dia sa'i, kemudian mencukur rambut. Kan umroh kan seperti itu, tawaf, sa'i, cukur rambut. Bisa memendekkan rambut atau mencukur habis kalau laki-laki. Maka Nabi melihat mimpi seperti itu di dalam mimpinya. Ya, maka Nabi SAW setelah mendapatkan mimpi tersebut, maka beliau menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Ya, fastabsyaru, maka para sahabat gembira, mereka senang karena sudah lama mereka enggak melakukan apa namanya umroh. Ya, kurang lebih sampai 6 tahunan. Setelah para sahabat, orang-orang muhajirin, ini mereka hijrah ke Madinah, kurang lebih dalam waktu 6 tahun mereka sudah lama enggak tawaf di Ka'bah, mengitari Ka'bah. Ya. Maka ketika Nabi melihat mimpi tersebut dan dikabarkan kepada para sahabat, maka para sahabat ini senang, gembira. Karena mimpinya seorang Nabi itu pasti benar, pasti terjadi. Ya, tidak akan meleset. Mimpinya seorang Nabi ini beda dengan mimpinya manusia biasa. Dan hal ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an para jemaah. Surat Al-Fath. Surat Al-Fath ini juz 26 ya. Surat Al-Fath ayat 27. Surat Al-Fath ayat nomor 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Yang artinya laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, dan sungguh Allah telah membenarkan mimpi yang dilihat oleh Rasulnya dengan penuh kebenaran. Ya, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, akan memasuki Masjidil Haram dengan izin Allah dalam keadaan apa? Aminin. Dalam keadaan aman, enggak diganggu sama orang-orang kafir Quraisy. Aminin. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Ada di antara kalian yang mencukur habis rambutnya setelah umroh, wa muqassirin, ada yang hanya sekedar apa? Memendekkan rambutnya, maksudnya enggak dicukur habis, ya. Enggak dicukur habis. La takhafun, dan kalian tidak mendapatkan rasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu, dan Allah mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan Allah jadikan itu tanda-tanda akan dibukakannya kota Mekah, akan terjadinya penaklukan kota Mekah. Ya, faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Jadi ini surat Al-Fath ayat berapa tadi? Ayat 27. Ini Allah sebutkan tentang mimpinya Nabi. Ya, bahwasanya Nabi dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum itu akan memasuki kota Mekah. Mereka akan umroh, tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, termasuk tawaf, ya terserah tawaf itu sa'i. Kalau umroh kan tawaf sa'i. Kemudian mencukur rambut. Kalau laki-laki mencukur habis itu lebih utama, atau memendekkan. Ya. Kemudian di sini kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mustahalidil qi'dah sanata 6 min al-hijratin nabawiyyah syarifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai siap-siap setelah beliau melihat mimpi, dapat mimpi, beliau kabarkan kepada para sahabat, maka beliau pun siap-siap. Ya, namanya waktu itu kan dari Madinah ke Mekah sejauh misalnya 450 km lebih, ya. Jadi jarak antara Madinah dan Mekah itu lebih dari kurang lebih 450 km. Ya, waktu itu kan belum ada kereta cepat kayak zaman kita saat ini, belum ada bis, ya.
Jadi rata-rata jalan kaki. Kalau yang punya hewan tunggangan, punya onta ya naik onta, yang punya kuda ya naik kuda. Ya. Jadi ini kan kalau mereka itu mau ke Mekah untuk umroh kan perlu persiapan. Perlu persiapan. Oleh karena itu di awal-awal bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah, setelah 6 tahun lamanya Nabi dan para sahabat tidak mengunjungi kota Mekah untuk umroh, ini kerinduan itu semakin tebal. Kerinduan itu semakin memuncak, ya. Bahkan mungkin di antara kita yang sudah pernah umroh, mungkin sudah 5 tahun saya nggak umroh, 6 tahun kita ada kerinduan untuk bisa umroh lagi, ya. Ini yang juga dialami oleh Nabi dan para sahabat. 6 tahun sudah lama nggak mengunjungi kota Mekah. 6 tahun ini silih berganti dengan perang Badar, perang Uhud, macam-macam, ya. Maka ini Nabi bersiap-siap, ya. Di awal-awal bulan Dzulqa'dah di tahun 6 dari hijriahnya Nabi ke Madinah, dari 6 hijriah. Haitsu istansara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-araba wa man hawlahu minal bawadi minal a'rab. Rasulullah mengajak para sahabat dan kabilah-kabilah yang sudah masuk Islam untuk ikut ke Mekah, ikut perjalanan ke Mekah. Jadi kabilah-kabilah yang ada di Madinah atau sekitar Madinah yang mereka mau ikut berangkat atau safar ke Mekah, maka diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya diajak. Ya. Au yasmu au yasudhu anil bait. Ya. Kemudian ini la yakhruju ma'ahu wa huwa yakhsha min quraisyin an ya'ridu lahu biharbin au yasudhu anil bait. Maka di antara kabilah-kabilah tadi, kabilah-kabilah yang ada di Madinah atau sekitar Madinah yang sudah mereka masuk Islam tapi Islamnya itu lemah, belum kuat imannya, maka mereka ini ada keraguan. Jangan-jangan nanti kalau sampai di Mekah, nanti kita nggak boleh masuk Mekah, dihalang-halangi sama siapa? Orang-orang kafir Quraisy, dihalang-halangi, malah kita nggak bisa masuk Mekah, malah kita perang sama mereka. Ya, di kandangnya mereka. Kan biasanya kalau perang-perang sebelumnya kan orang kafir Quraisy kan keluar dari kandang. Kalau perang Badar itu kan di daerah Badar, di sumur yang di situ ada sumur-sumurnya. Kalau kita ingat ya sejarah perang Badar, perang Uhud juga mereka orang-orang kafir Quraisy keluar. Wah, ini kan Nabi SAW memang tujuannya ini bukan untuk perang, tujuannya itu umroh, ya, tujuannya untuk umroh, murni umroh. Tidak ada sedikit pun Nabi itu berencana untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy di kandangnya mereka, di tempatnya mereka, di pemukimannya mereka, di kota Mekah, nggak ada. Namun orang-orang yang lemah iman ini tadi, mereka ada khawatir gimana nanti kalau begini, gimana nanti kalau kita malah nggak bisa umroh, malah perang sama orang-orang kafir. Terjadinya ini itu prasangka yang muncul di benak sebagian orang-orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya. Oleh karena disebutkan fa'abatu alaihi katsirun minal a'rab. Sebagian atau kebanyakan orang-orang yang masih lemah imannya, bahkan ada orang-orang munafik itu mereka enggak ikut-ikutan untuk umroh, berangkat umroh. Ya, enggak ikut melakukan perjalanan ke kota Mekah. Allah sebutkan masalah hal ini, ya, yaitu di surat Al-Fath, ya. Ini ayat keberapa ini sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab, ya, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab, orang-orang Badui yang tertinggal yang enggak ikut perjalanan ke Mekah, ya. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami ini sibuk ya Rasulullah, kami sibuk dengan keluarga kami sibuk cari nafkah. Fastaghfir lana, maka mintakan ampun untuk kami. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan itu dengan lisan-lisan mereka, tapi mereka dalam hati mereka itu bohong. Mereka betul-betul memang cari alasan supaya enggak ikut enggak ikut untuk umroh. Cari alasan, ya. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Ya. Coba dilihat Al-Fat ayat 11 ya mungkin. Ayat ke berapa? 11. Bal donantum alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa donantum donas saw wa kuntum qauman bura. Ya. Jadi ini Allah ceritakan, Allah sebutkan bagaimana sikapnya sebagian orang-orang yang mereka sengaja cari-cari alasan, cari-cari pembenaran supaya mereka enggak perlu ikut safar ke Mekah dalam rangka umroh. Ya, cari-cari
sibuk ini, sibuk itu cuma lisan mereka, dan Allah Maha mengetahui isi hati orang-orang tersebut yang sengaja cari-cari alasan supaya mereka tidak ikut bersama Nabi dan para sahabat untuk melakukan perjalanan ke kota Mekah. Ya, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu minal muhajirin wal ansar wa biman lahiqa bihi minal arabi wa saqa ma'ahul hadiyah wa ahrama bil umrah. Kemudian Nabi sudah bersiap-siap dan Nabi membawa beberapa onta. Ya, mungkin sampai sekian puluh onta atau lebih, ya, untuk disembelih nanti di kota Mekah. Ya, namanya al-hadiyu. Ya, namanya al-hadiyu, maka beliau membawa beberapa onta, puluhan ekor untuk disembelih nanti kalau sudah sampai di kota Mekah, selesai melakukan ibadah umroh, disembelih onta-onta tersebut, menyembelih onta untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahrama bil umrah. Kemudian Nabi sampai di tempat mikotnya ahli Madinah. Mikotnya orang-orang Madinah di mana? Dzul Khulaifah, atau namanya Bir Ali sekarang. Sudah sampai di tempat itu, maka beliau berihram. Ya, kalau ihram itu kan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku ingin penuhi panggilan Engkau untuk melakukan umrah. Labbaik Allahumma umrah. Ya. Jadi Nabi di situ di Dzul Khulaifah, beliau melakukan ihram, dan beliau memakai pakaian ihram bersama para sahabat. Liya'mana an-nasu min harbihi wa liya'laman nas annahu innama kharaja za'iran li hadzal baiti mu'addiman lahu. Ya. Jadi Nabi itu beliau berihram, beliau pakai pakaian ihram ini untuk menunjukkan kepada orang-orang, karena beliau itu dan para sahabat betul-betul ke kota Mekah itu untuk umrah, bukan untuk tujuan yang lain. Beliau berihram dan beliau pakai pakaian ihram. Ya. Wa ba'asa baina yadayhi aynan lahu min Khuza'ah yukhbiruhu an Quraisyin hatta idza kana bi Usfan, ya, laqiyahu aynuhu Busra bin Sufyan al-Ka'bi faqala ya Rasulullah hadi Quraisyun qad sami'a bi sayrika. Kemudian ketika Nabi melakukan perjalanan, ya, dari Dzul Khulaifah perjalanan ke Mekah, maka ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya Rasulullah, orang-orang Quraisy itu tahu bahwasanya Anda dan para sahabat akan menuju ke Mekah. Jadi orang-orang Quraisy nggak tahu, mungkin orang-orang Quraisy itu punya mata-mata atau gimana, ya. Pokoknya kabar atau berita bahwasanya Nabi dan para sahabat akan datang ke kota Mekah itu sudah sampai ke telinganya orang-orang kafir Quraisy. Ke pembesar-pembesarnya sudah dengar dan mereka tahu. Ya. Fa kharaju ma'ahum al-audu wa al-matafil wa qad labisu junudal munawwar wa qad nazalu biditu wa yu'ahiduna Allah alla tadkhulaha alaihim abadan. Ya. Dan orang-orang kafir Quraisy itu setelah mereka mendapatkan informasi, ya, orang-orang kafir pembesar-pembesarnya seperti Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya, Khalid bin Walid dan sebagainya belum masuk Islam. Maka mereka tidak tinggal diam. Ya, orang-orang kafir Quraisy ketika mereka tahu kabar bahwasanya Nabi dan para sahabat akan datang ke kota Mekah, ya, maka mereka enggak tinggal diam. Dan sebagai tambahan informasi disebutkan dalam kitab-kitab sirah, waktu itu yang ikut bersama Nabi, ya, untuk umrah itu sekitar 1.400 orang, 1.400-an, ya. Dan itu memang Nabi enggak bawa persenjataan yang lengkap karena memang tujuannya umrah. Cuman membawa bekal, makanan secukupnya, sama membawa persenjataan yang ala kadarnya. Ya, namanya safar itu kan perlu persenjataan untuk membela diri juga sewaktu-waktu kalau terjadi apa-apa di jalan. Cuman untuk peralatan perang itu beliau enggak bawa. Secara umum enggak bawa, ya. Maka di sini wahada Khalid bin Walid fi khailihim qad qadimu ila qura'il ghamim fasyashara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh orang tadi yang menghadap Nabi yang melaporkan, ya Rasulullah, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu sudah tahu, mereka sudah dapat info bahwasanya Anda dan para sahabat akan mendatangi mereka di Mekah. Maka orang-orang kafir Quraisy ini mengutus Khalid bin Walid dengan beberapa pasukan untuk menghadang Nabi dan para sahabat. Waktu itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu belum masuk Islam, Ya. Dan orang itu mengabarkan, ya Rasulullah, ini Khalid bin Walid sudah siap-siap dengan pasukannya untuk menghadang Anda dan para sahabat. Kemudian ketika Nabi mendengar kabar tersebut, fastasyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Maka Nabi ngajak musyawarah, ini gimana ini? Ya. Jadi ini di antara yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau ngajak musyawarah.
minta mendengarkan pendapat-pendapat dari para sahabat. Ya. Atarawna an namila ila daruri haula alladhi a'anuhum am tarawna an na'umal bait faman sadatna anhu qatalnahu. Ya. Gimana pendapat kalian wahai para sahabat? Apakah kita hadapi pasukan ini padahal kita memang keluar ini bukan untuk berperang tapi untuk umroh, tapi ini mereka datang untuk menghadang. Ya. Atau kita cari jalan yang lain supaya kita menghindari kontak fisik dengan mereka. Ini pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Ya. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita hadapi mereka apapun yang terjadi, karena kita sudah bertekad untuk mendatangi Mekah untuk umroh, untuk tawaf. Ya. Atau kita cari jalan yang lain, yang kita bisa menghindari kontak fisik dengan mereka, nggak usah perang dulu. Ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu mana strategi yang lebih tepat. Ya. Innama ji'na mu'tamirina wa lam naji' li qitali ahadin walakin ma halu bainana wa bainal bait qatalnahu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya kita ini datang untuk umroh, bukan untuk berperang, kata Abu Bakar. Tapi kata Abu Bakar, kalau ada yang menghadang perjalanan kita, ya sudah kita perangi mereka. Ya. Ini pendapat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita ini datang tujuannya murni 100% untuk umrah. Tapi kalau ada yang menghadang, ya sudah kita mau apa lagi, ya sudah kita perangi mereka. Ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam farahu idan. Ya, Nabi awalnya cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar. Beliau setuju. Ya sudah, kita jalan, apapun yang terjadi kita akan siap menghadapinya. Ya. Faqala rajulun min aslam, ya, ana ya Rasulullah fasalaka bihim tariqan wa'ran. Kemudian ada sahabat yang lain yang ngasih pendapat. Ya Rasulullah, gimana kalau kita cari jalan yang lain aja? Ya, mungkin jalannya lebih susah, medannya lebih sulit, tapi enggak masalah. Yang penting kita kalau bisa menghindari kontak fisik dengan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Bukan berarti sahabat ini enggak berani perang ya, tapi kita cari cara yang lebih mudah dulu, supaya tujuan kita yang utama yaitu umrah itu tercapai. Ya, ini pendapat yang lain, kan wajar. Setiap sahabat menyampaikan pendapat mereka masing-masing yang menurut mereka itu lebih bagus, lebih layak dan sebagainya. Ya, kemudian falamma kharaju minhu wa qad syaqqa dzalika 'alal muslimin fa afdau ila ardi sahlatin indal munqatil wadi wa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf. Akhirnya Nabi cenderung kepada pendapat yang kedua ini, pendapat dari sahabat yang lain, maka beliau mencari jalan yang lain yang bisa ditempuh menuju ke Mekah untuk menghindari pasukannya Khalid bin Walid dan orang-orang bersamanya. Ya. Kemudian di sini ketika di tengah-tengah jalan beliau mencari jalan-jalan yang lain, ada petunjuk jalannya. Waktu itu tiba waktu sholat. Ya, tiba waktu sholat. Beliau sampai di suatu tempat namanya Usafan atau Usafan ya. Kemudian beliau melakukan sholatul khauf. Jadi sholatul khauf itu sholat, jadi ada sebagian orang sholat, sebagian lain itu siap siaga, jangan-jangan ada musuh yang menyerang. Ya. Kemudian kalau ini selesai, baru yang lain ini sholat atau gantian. Ada kok tata caranya sholatul khauf itu di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa Allah sebutkan bagaimana tata cara sholatul khauf. Ya. Jadi dilakukan dengan berjamaah. Ini menunjukkan memang pentingnya sholat berjamaah. Ya. Jadi sholat berjamaah itu terlepas perbedaan pendapat ya apakah wajib atau sunnah, maka sholat berjamaah itu hendaknya dikerjakan oleh orang-orang muslim laki-laki. Ya, karena Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walaupun ketika beliau safar untuk perang, sholatul khauf namanya. Ya. Falamma ra'at khailu Quraisyin qatratal jaisi qad khalafu an tariqihim raja'u raqidina ila Quraisy. Ya. Ketika pasukan Khalid bin Walid ini datang dengan jalan yang mereka tempuh, ternyata mereka di situ tidak mendapatkan Nabi dan para sahabat. Ya. Ini menunjukkan Khalid bin Walid ini paham bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat ini mencari jalan yang lain. Yang itu mungkin nggak bisa diketahui oleh Khalid bin Walid, nggak bisa dikejar. Akhirnya apa? Khalid bin Walid ini balik ke Mekah dalam keadaan tangan kosong. Ya, nggak ada berita, nggak ada hal-hal yang bisa dilakukan karena beliau tidak menjumpai Nabi dan para sahabat. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza salaka saniyatal maror barakat naqatuhu. Ya. Faqala nas khalatil qaswa. Ya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma khala'at wa ma huwa laha bi khalqin walakin habasaha bisulfil. Ketika Nabi melanjutkan perjalanan setelah salatul khauf tadi, salat berjamaah, Nabi lanjut perjalanan. Ya. Lanjut perjalanan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba onta yang ditunggangi oleh Nabi ini berhenti. Ya, berhenti. Padahal Nabi enggak memerintahkan onta itu berhenti, tapi tiba-tiba onta itu berhenti sendiri. Disuruh berdiri enggak mau berdiri. Disuruh berdiri enggak mau berdiri. Ya, maka para sahabat ini terheran-heran. Ini onta enggak mau nurut. Ini onta ini kok kenapa? Ada apa? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Ya, demi zat jiwaku berada di tangannya, yas'aluni khuttatan ya'idumuna fiha hurumatil ila atahum iya. Maksudnya Nabi mengatakan, ma khala'at wa ma huwa laha bi khalqin walakin habasa habisul fil. Jadi biarkan onta ini. Ya, jangan dibentak-bentak atau jangan disuruh-suruh terus berdiri. Karena yang memberhentikan onta ini dialah yang memberhentikan pasukan gajah supaya mereka enggak bisa masuk ke kota Mekah. Maksudnya onta tersebut berhenti itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat onta ini berhenti. Ya. Sebagaimana Allah yang Maha Kuasa yang menahan pasukan bergajah untuk masuk ke kota mana? Kota Mekah. Kan ada kan kalau kita ingat peristiwa pasukan bergajah di surat Al-Fil itu, bagaimana Abraha dengan pasukan-pasukan dengan gajah-gajah yang besar sudah bersiap-siap untuk datang ke Mekah menghancurkan Ka'bah. Ya. Kemudian Allah menghalangi mereka dengan mengirimkan burung-burung yang berkelompok-kelompok, tayran ababil. Ya. Tarmihim bihijarah. Kemudian pasukan bergajah dilempari dengan oleh burung-burung tadi dengan bebatuan. Ya. Maka Allah zat yang menahan pasukan bergajah tadi masuk ke kota Mekah, dialah yang membuat onta ini itu berhenti di situ. Ya, ini penjelasan Nabi kepada para sahabat. Kemudian summa jajaruha fa wasaba bihi fa adila hatta nazala bi aqsal Hudaybiyah ala samadin qalilin minal ma. Dan waktu itu ontanya Nabi ini berhenti di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah nama tempat. Ya, nama sebuah lokasi antara Madinah dan Mekah. Ya. Jaraknya kurang lebih 25 km dari kota Mekah, dari Masjidil Haram, kurang lebih ya. Seingat saya baca kurang lebih 25 km, kan sudah dekat sebetulnya, sudah dekat dengan kota Mekah. Tapi Allah berkehendak onta itu berhenti dulu di situ, nggak mau jalan lagi. Akhirnya Nabi turun dan para sahabat beristirahat di tempat tersebut. Ya. Kemudian para sahabat mengecek tempat itu, Hudaybiyah ini. Dan memang tempat ini itu minim air, minim sumber air. Ya, ada sumur mungkin satu atau cuman sedikit, sumurnya itu mungkin satu, itu pun airnya itu arepsat, tinggal dikit airnya. Ya. Falam yalbasun nasu annazahuhu wa syaqau ila dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fandaza sahman min kinatani. Maka di sini para sahabat lapor, ya Rasulullah, ini tempat ini enggak cocok kita istirahat di sini. Ya, ini ada sumber air, tapi ada sumur tapi airnya tinggal dikit. Ya, namanya air kan kebutuhan primer bagi seorang manusia. Ya, maka Nabi sahabat ini menyampaikan apa yang mereka dapatkan. Ini tempatnya ini sumber airnya sedikit dan sebagainya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Fantaza sahman min kinanatihi fa'atahu rajulan min ashabihi fanazala bi fi qalibi tilkal qalbi fa ghazaruhu fi jawfihi fajasha bil wara bir rawai hatta daraba nasu anhu bi atnin. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil satu anak panah dari sarung anak panah tersebut, dikasihkan kepada para sahabat. Letakkan anak panah ini di tempat sumber air tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih maknanya seperti itu. Kemudian diletakkan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Allah tumbuhkan air dari tempat tersebut. Ya, sehingga para sahabat tidak lagi khawatir akan kekurangan atau kehausan karena kekurangan air. Ya, ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan di peristiwa tersebut di Hudaybiyah. Ya, ketika ontanya Nabi itu singgah di situ, enggak mau lagi berangkat, enggak mau lagi berdiri untuk lanjutkan perjalanan, maka ini adalah tempat yang diberikan oleh Allah untuk Nabi dan para sahabat istirahat sejenak.
Karena nanti akan ada perjanjian di situ. Di tempat Hudaybiyah ada perjanjian antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy. Yang dimana perjanjian ini awalnya itu sekilas itu menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Tapi kalau diperhatikan itu menguntungkan kaum muslimin sebetulnya. Ya. Falamma itma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adahu badilun min warqa fi rijalin min Khuza'ah fakallamahu wa sa'alahu alladhi ja'a bihi. Ya. Kemudian ketika di Hudaybiyah orang-orang kafir Quraisy itu mengutus utusan. Ya, mengutus satu orang atau beberapa orang untuk mendatangi Nabi dan para sahabat. Karena orang-orang kafir Quraisy ini belum tahu. Ya, atau belum sampai kepada mereka kalau Nabi dan para sahabat itu datang ke Makkah itu untuk umroh, bukan untuk berperang. Akhirnya mereka mengutus satu orang namanya ya Badil bin Warqa, ya, diutus untuk menemui Nabi dan para sahabat, bertanya apa tujuan Nabi dan para sahabat ini mendatangi kota Mekah. Ya, fakallamuhu wa sa'aluhum alladhi ja'a bihi fa akhbarahum annahum lam ya'ti yuridu harban. Maka Nabi mengabarkan, kita datang ini bukan untuk perang. Ya, wa inna ma ja'a za'irun lil baiti mu'addiman li hurmatihi fa raja'u ila quraisyin fa akhbaruhum. Ya. Jadi utusan yang pertama ini setelah mendapat kabar, menggali informasi, dia balik ke teman-temannya, ke pimpinan-pimpinannya di Mekah, orang-orang kafir Quraisy, mengabarkan Nabi dan para sahabat itu datang untuk umroh, bukan untuk perang. Ya. Fama qabilu minhum. Jadi tapi orang-orang kafir Quraisy ini enggak percaya, enggak serak gitu loh. Enggak menerima begitu saja, mosok kayak gitu. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengutus utusan yang kedua, namanya Makros bin Hafs, diutus orang kedua untuk ngecek betul enggak ini kabarnya. Ya, falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukbilan hadza rajulun ghadir falamma antah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu qala lahu misla ma qala li Badil faraja ila Quraisy fa akhbara. Ketika orang kedua ini diutus, ya, orang kedua ini bertanya kepada Nabi, apa tujuan Anda datang ke Mekah? Nabi mengabarkan sama seperti orang yang pertama tadi, enggak ada bedanya. Beliau datang itu untuk ingin tawaf, ingin umroh, ya, atau yang semisalnya. Akhirnya utusan kedua ini balik lagi mengabarkan kepada pimpinan-pimpinannya. Ya. Kemudian ya masih sama. Summa ba'su bil Halisi bin Alqamah wa kana sayyidul Ahabish falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukbilan hada min qaumin yata'allahuna fa ba'sul hadiya fi wajhin hatta yarahu. Ya. Kemudian orang-orang kafir itu mengutus orang yang ketiga kalinya. Orang yang beda. Jadi sampai 3 kali utusan. Ya. Utusan yang ketiga ini orang-orang yang punya ilmu. Dia musyrik tapi dia punya ilmu dalam artian dalam hal-hal tertentu. Ya. Orang yang ketiga ini datang. Ketika orang ketiga ini datang, utusan yang ketiga ini datang, di situ dia melihat Nabi membawa onta-onta yang banyak. Ya, yang sudah dikasih tanda bahwasanya onta-onta ini akan disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi utusan yang ketiga ini melihat hal itu sudah balik lagi. Enggak perlu ngomong kepada Nabi. Karena ini sudah jelas. Dalam artian jelas ini bahwasanya kaum muslimin ini datang itu bukan untuk perang, karena mereka bawa onta-onta yang itu sudah ada tanda-tandanya, onta-ontanya akan disembelih nanti untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu ngomong, orang ini sudah balik. Ya, menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya betul-betul kaum muslimin datang untuk melakukan umroh, bukan untuk melakukan peperangan. Ya, bukan untuk melakukan peperangan. Falamma ra'al hadiya yasilu alaihi min ardil wadi min qalaidihi raja ila Quraisy wa lam yasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idaman lima ra'a faqala lahum dzalika faqalu ijlis inna ma anta arabin summa ba'asu Urwa ibnu Mas'udin as-Saqafi. Ya. Fa kharaja hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi summa ajma'ta au bayanun syams. Ya, dan seterusnya. Kemudian di sini sampai tadi beberapa kali utusan, sampai 3 kali utusan dari orang-orang kafir Quraisy menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya apa tujuan Nabi datang ke kota Mekah. Kemudian di sini giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat untuk mendatangi orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwasanya beliau itu ingin umroh, bukan ingin perang. Ya. Jadi dari orang-orang kafir Quraisy mengutus utusan sampai 3 kali. Ya. Dan di sini beliau punya
strategi, beliau yang mengutus satu orang dari kalangan para sahabat untuk mendatangi orang-orang kafir Quraisy, membicarakan kepada mereka bahwasanya Nabi itu enggak ingin perang, inginnya itu umrah. Ya. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy bin Umayyah al-Khuzai fa ba'asa ila Quraisy wa hamalu ala ba'irin yuqalu as-sa'lab liyabluhu ashrafahum an ma ja'a bihi fa aqaru bihi jamal Rasulullah sallallahu wa aradu qatlahu faman al-ahabish fa khallu sabilahu. Kemudian waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu milih di kalangan para sahabat ini siapa yang cocok untuk diutus. Ya, cocok untuk diutus. Fada'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab liyaba'asahu ilaihim fa'tadara li adami wujudi qaumin lahu yansurunahu wa asyara ila Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mendatangi orang-orang kafir Quraisy, menyampaikan, kita datang ini untuk umrah bukan untuk perang. Ya. Awalnya Nabi mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan uzurnya. Bukan berarti Umar ini takut. Tidak, beliau ini seorang pemberani jelas. Ya, kita kenal kepribadian Umar ini tegas. Ya, beliau pemberani dan tidak takut mati. Ya. Cuma waktu itu Umar ini beliau menyampaikan uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begini dan Nabi menerima uzurnya Umar. Diterima sama Nabi. Kemudian wa asyara ila Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mencari sahabat yang lain dan beliau menunjukkan pilihannya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Utsman bin Affan untuk mendatangi orang-orang kafir Quraisy, menyampaikan kepada mereka, kita datang ini untuk umrah bukan untuk perang. Ya. Berangkatlah Utsman, ya, radhiyallahu anhu. Fa ba'asahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahum inna lam na'ti liqital wa inna ma ji'na ammarun. Ya. Maka Utsman ini datang untuk menyampaikan pesannya Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada pimpinan-pimpinan orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian ketika Utsman ini berangkat, ya, sampailah beliau di Masjidil Haram, sampai ke kota Mekah. Kan perjalanan 25 kilometeran kurang lebih lah. Ilal baiti wa tawafi. Kemudian Utsman ini ketika sampai di Mekah, sampai di Masjidil Haram, orang-orang kafir Quraisy ini memang menghormati Utsman. Karena Utsman ini terkenal dengan kedermawanan, terkenal dengan kesantunan beliau, keramahan beliau, itu terkenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Sehingga ketika Utsman ini sampai, maka orang-orang kafir Quraisy ini segan menghormati beliau dan mempersilakan Utsman untuk tawaf. Tafadhol kalau antum mau tawaf. Bahasa kita kan kayak gitu, fadhol. Kalau antum mau tawaf silakan. Ya. Kemudian kemudian Utsman mengatakan, aku tidak akan tawaf sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ikut tawaf bersamaku. Ini jadi perkataan Utsman kepada orang-orang tadi. Ketika Utsman ditawari kalau mau tawaf silakan, Utsman menjawab, aku tidak akan tawaf sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga tawaf bersamaku. Ya, ini jawaban Utsman. Jadi ini Utsman sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak mau tawaf duluan mendahului siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tawaran. Kan orang kalau suruh tawaf seneng, tawaf kan berpahala, satu langkah itu berpahala. Tapi Utsman di sini beliau tidak mau mendisi, nggak mau mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tawaf. Utsman ini maunya bareng Nabi dan para sahabat yang lain tawaf bareng-bareng. Itu yang dimaukan Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian wabalah faqalu wa ma yamnahu Rasulullah wa qala ilaihi wa la kaduni ala yadufa bil ka'bah hatta natufa ma'ahu. Ya. Kemudian terjadilah dialog, ya, antara Utsman dan pembesar-pembesar atau pimpinan-pimpinan orang-orang kafir Quraisy. Dialognya lama. Ya. Dialognya begini, ya. Jadi maksudnya ketika Utsman ini menyampaikan bahwasanya Nabi dan para sahabat itu datang ke Makkah itu memang untuk umrah bukan untuk perang, orang-orang kafir Quraisy ini mereka enggak setuju. Enggak mau. Maksudnya enggak mau kaum muslimin itu datang di tahun itu. Maunya itu nanti tahun depan aja, jangan sekarang. Ini kemauan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Maka di situ terjadi dialog, ya, melobi dan sebagainya dalam waktu yang cukup lama. Dan ini Nabi dan para sahabat kan lagi menunggu, kapan Utsman ini balik, kapan ini kok enggak kesini. Ya. Kemudian tersebarlah kabar
namanya kabar burung atau berita-berita hoax ya, berita-berita yang enggak jelas. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Utsman qad qutil. Maka terjadilah kabar burung bahwasanya Utsman ini dibunuh sama orang-orang kafir. Oh, ini berita besar ini. Ya. Jadi Nabi ini nunggu, sama sahabatnya nunggu kan di Hudaybiyah, nunggu. Apa hasilnya apa ketika Utsman ini datang ke orang-orang kafir tadi. Ternyata di saat menunggu tadi tersebarlah kabar atau berita Utsman ini dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy. Wah, ini berita besar. Ya, ini berita yang mengejutkan. Walaupun ini berita yang itu belum tentu kebenarannya. Ya. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Utsman qad qutila fada'a ila al-bai'ati fasara al-muslimuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarati fabaya'uhu. Ya, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi nafsihi qala hadhihi an Utsman wa lam yahtalit an al-baita illa ila Jad ibn Qais. Disebutkan dalam referensi yang lain ya. Ya. Jadi ketika tersebar kabar terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, maka di sini Nabi SAW melakukan baiat. Ya, beliau mengajak kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan baiat, namanya baiatur ridwan. Namanya baiat apa? Baiatur ridwan. Ya. Tentang baiatur ridwan ini Nabi SAW itu jadi Nabi SAW itu duduk atau berdiri di bawah pohon, itu mengajak para sahabatnya untuk melakukan baiat. Baiat itu maksudnya sumpah setia ya, sumpah setia untuk tidak berkhianat. Ya, tentang baiat ini, sumpah setia yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi ini Allah sebutkan dalam surat Al-Fatih ayat nomor 21. Ayat nomor 20 surat Al-Fatih ayat nomor 18 ya. Di sini ayat nomor 18. Ya, sampai ayat ke-21. Apa firman Allah dalam ayat ini? Al-Fatih ayat berapa? 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Perhatikan ayat ini. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridho kepada orang yang beriman. It yubayi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka membaiat engkau, ketika mereka melakukan sumpah setia kepada engkau wahai Muhammad tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Dan Allah mengetahui isi hati mereka, isi hatinya para sahabat. Para sahabat ini jujur. Betul-betul mereka itu sumpah setia. Ya. Fa'alima ma fi qulubihim. Dan Allah mengetahui isi hati mereka. Maksudnya isi hatinya orang-orang yang melakukan baiat. Fa'anzalas sakinata 'alaihim. Dan Allah turunkan ketenangan di hatinya para sahabat. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah menjanjikan kepada mereka fathan qariba, kemenangan yang dekat, yaitu penaklukan kota Mekah. Ya. Jadi tentang sumpah setia tadi yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, karena tersebarnya berita terbunuhnya Utsman, ini Nabi melakukan baiatur ridwan. Disebutkan dalam referensi yang lain, ya, isi baiatur ridwan itu ada dua atau ada beberapa isinya. Ya. Ada yang mengatakan, ada beberapa pendapat isi baiatur ridwan ini apa? Jadi sumpah setia ini tentang apa? Ya. Jadi di antara pendapat para ulama isi baiatnya tadi, yaitu pendapat yang pertama, para sahabat Nabi SAW ini membaiat para sahabat untuk siap mati. Ini Utsman terbunuh, kita nggak bisa biarkan begitu saja. Kita harus membalas dendam, kita harus melakukan pembalasan atas kematian Utsman. Jadi Nabi membaiat para sahabat untuk siap mati. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, ala aisya'in bayatum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Ya. Disebutkan dalam salah sebuah riwayat, salah seorang sahabat yang ikut baiat ini ditanya, waktu itu baiat apa yang Anda lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kemudian sahabat tadi menjawab, alal maut, kita dibaiat untuk siap mati. Ya. Karena ini tersebarnya kabar kematian Utsman ini sangat memukul hati-hati para sahabat. Jadi mereka harus berjuang untuk menuntut balas atas kematian Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi ini Nabi isi baiat itu diantaranya pendapat para ulama yaitu untuk siap mati, alal maut. Kemudian pendapat yang lain hampir sama dengan pendapat yang pertama, ya. Isi baiat itu adalah untuk tidak melarikan diri. Ya.
lam yubai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal maut, innama bayahu ala alla nafirra. Ya. Kami tidak membaiat Rasulullah SAW untuk bersedia mati, tapi kami membaiat untuk tidak melarikan diri. Jadi apapun yang terjadi, itu enggak boleh melarikan diri. Ya, kita terus melakukan perjalanan ke Mekah, apapun yang terjadi hasilnya nanti. Ya, ini isi baiat ridwan. Ya, baiatur ridwan yang ini Allah abadikan dalam Al-Quran di surat Al-Fath ayat 18 tadi. Ayat 18. Walamma tamat al-bai'ah. Ketika sumpah setia sudah selesai dilakukan, semua orang itu ikut. 1.400 orang itu semuanya ikut. Jadi kalau kan Utsman itu pergi sendirian. Jadi 1.399 itu semuanya ikut baiat kecuali satu. Kecuali satu orang. Utsman kan memang pergi, dia enggak ikut baiat, tapi sudah dibaiat oleh Nabi. Hadi an Utsman. Ya. Ada satu orang namanya Ja'ad bin Qais, ini enggak ikut baiat. Ya, enggak ikut membaiat karena orang ini masih ada kemunafikan di dalam hatinya, cuma ikut-ikutan aja. Ya. Walamma tamat bai'atu, setelah baiat ini selesai dilakukan, kemudian Utsman itu balik. Ternyata Utsman ini enggak terbunuh. Ya. Beliau balik ke Hudaybiyah. Ishtafaita ya Aba Abdillah minat tawafil bait. Ya. Kemudian ketika Utsman ini balik ke Hudaybiyah dalam keadaan selamat, tidak ada luka, enggak diapa-apakan memang sama orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian ada orang itu istafaita ya Aba Abdillah min tawafil bait qala bi samadanantum bi walladhi nafsi bi yadi law makastu bi hasanatan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqimun bil Hudaybiyah ma tuftu bi hatta yatufa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad da'atni Quraisyun ila tawafil bait fa abaitu fa qala muslimun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana a'lamuna billahi wa asna dhannan. Ya. Jadi ketika Utsman ini balik, ada orang itu yang nyeletuk. Ya. Ini kan ya Aba Abdillah, apakah engkau sudah tawaf mengelilingi Ka'bah? Ya. Maka Utsman menjawab, tidak, aku belum melakukan tawaf. Ya. Sampai Utsman ini bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, aku tidak akan melakukan tawaf sampai Rasulullah SAW tawaf duluan, atau aku tawaf bersama beliau. Ya. Ini sampai Utsman itu bersumpah. Ya. Dan Utsman cerita, memang orang-orang kafir Quraisy itu menawari aku untuk tawaf, tapi aku tidak mau. Ya, aku tidak mau tawaf sampai Nabi itu tawaf duluan atau aku tawaf bersama beliau. Ya. Summa ba'asat Quraisyun Suhail bin Amr. Ya. Kemudian setelah Utsman ini balik ke Hudaybiyah, maka orang-orang kafir Quraisy mengutus seorang laki-laki yang namanya Suhail bin Amr. Ya. Mengutus seorang laki-laki namanya Suhail bin Amr. Kemudian di sini disebutkan wa qalu i'ti Muhammadan wa salihu wa la yakun fi sulhi illa an yarji'a anna ammahu hada fa bawhi la tadahaddasul arab bi annahu dakhalha unwatan abadan. Suhail bin Amr ini diutus sama orang-orang kafir untuk menemui Nabi. Dan sebelum Suhail bin Amr ini datang, sudah diwanti-wanti sama pemimpin-pemimpin orang kafir Quraisy. Pokoknya kamu datang, ya, temui Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dan kamu harus bisa memastikan bahwasanya mereka itu enggak boleh umroh tahun ini, bolehnya tahun depan. Ya, ini pesannya orang-orang kafir Quraisy kepada Suhail bin Amr yang orang ini akan diutus kepada menemui Nabi dan para sahabat. Fa'atahu Suhail bin Amr. Akhirnya Suhail ini datang. Ya, datang ke Hudaybiyah. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqbilan qad sahala lakum min amrikum. Ya. Jadi ketika Suhail ini sudah datang ke Hudaybiyah dan Nabi menjumpai Suhail, maka Nabi ini kenal orang ini namanya Suhail, maka beliau mengatakan qad sahala lakum min amrikum. Ya. Semoga Allah memudahkan urusan-urusanmu wahai Suhail. Ya. Jadi ini salah satu bentuk optimisme terhadap sebuah nama. Suhail itu kan dari kata sahal. Sahal itu apa artinya? Mudah. Ya. Jadi kalau kita ngasih nama yang itu mengandung keoptimisan. Ya. Jangan mengandung nama yang pesimis, hazan. Hazan ini kan sedih. Jadi orangnya sedih, bawaannya sedih terus kan, ini kan juga repot para jemaah. Ya. Jadi Nabi itu kalau lihat nama itu nama yang menimbulkan optimisme, harapan itu. Maka di sini ketika orang ini namanya Suhail, dia masih kafir waktu itu, masih kafir. Ya.
datang menemui Nabi, sahalalakum min amrikum, semoga urusan kamu itu dipermudah, kata Nabi. Wa qala qad aradal qaumus sulha hina ba'asu hadar rajula. Ya. Nabi mengatakan kepada para sahabat, ini datangnya orang ini sebagai tanda bahwasanya orang-orang kafir itu mau berdamai sama kita, yaitu melakukan perdamaian. Ya. Falamman taha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takallama Suhail wa atala wa taraja summa jara bainahum sulh. Jadi Suhail ini datang, terjadilah dialog antara Suhail dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sulh, yaitu sulhul Hudaybiyah, perjanjian perdamaian. Ya. Falamma tamal amru lam yabqa illa alkitab wa sab'a Umar radhiyallahu anhu fa ata Abu Bakrin fa qala ya Abu Bakrin alaysa bi Rasulillah qala bala. Jadi terjadilah yang namanya sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara Suhail bin Amr dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr. Awalnya isi perjanjian itu sangat merugikan, dilihat kok nggak imbang gitu loh. Ya, nggak imbang isinya perjanjian. Jadi di antaranya kalau ada orang-orang yang musyrik di antara orang-orang kafir ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya harus dikembalikan kepada orang-orang musyrik, enggak boleh dibawa oleh orang-orang muslim. Ya, ini di antara isi perjanjian. Jadi kalau ada orang-orang musyrik, ya, kemudian dia masuk Islam, maka orang-orang ini orang musyrik yang masuk Islam ini enggak boleh dibawa oleh orang-orang muslim ke Madinah, harus dikembalikan ke kota Mekah. Ya, ini di antara isi perjanjian tadi. Dan ada persisi perjanjian yang lain. Ketika perjanjian ini selesai dibuat, maka Umar radhiyallahu anhu merasa keberatan karena isi perjanjian itu secara sekilas menguntungkan sebelah pihak, yaitu pihak orang-orang kafir. Ya. Kemudian Umar mendatangi Abu Bakar, ya Abu Bakrin, alaysa bi Rasulillah, bukankah dia ini yaitu Nabi itu utusan Allah? Qala bala, iya beliau utusan Allah. Qala awalasna muslimin, bukankah kita orang-orang Islam? Qala bala, iya kita orang-orang Islam. Awalaysu musyrikin, bukankah mereka ini orang-orang musyrik? Maka Abu Bakar menjawab, iya mereka ini orang-orang musyrik. Afala nu'tid daniyata fi dini, kenapa kita perjanjian ini merasa isinya begini kok kita terima saja begitu. Ini Umar ini awalnya beliau enggak nerima. Isi perjanjiannya itu sekilas memang memihak kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Faqala Abu Bakrin, ya Umar, ilzam hurza. Wahai Umar, tenanglah. Ya, ini sudah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu beliau memutuskan berdasarkan wahyu. Ya, berdasarkan wahyu. Fa inni ushidu annahu rasul, kan aku ini percaya, aku bersaksi bahwasanya beliau utusan Allah. Ya. Faqala Umar wa ana asyhadu annahu rasul, dan aku juga bersaksi bahwa beliau itu utusan Allah. Summa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar ini mendatangi Nabi. Jadi mendatangi Abu Bakar. Kemudian begini Umar langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alasta bi Rasulillah? Ya. Wahai Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah? Qala bala, iya aku utusan Allah. Awalas nabi muslimin, bukankah kita orang-orang Islam? Qala bala, iya kita ini orang-orang Islam. Qala awalaysa bil musyrikin? Iya. Bukankah mereka ini orang-orang musyrik? Qala bala. Qala fa'ala nu'ti daniyata fi dini. Kenapa kita merasa perjanjian itu enggak adil tapi kita terima saja? Qala, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana abdullahi wa rasuluh. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. La ukhalifu amrahu wa lan yudayyi'ani. Dan aku memutuskan perjanjian itu sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Umar. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqul ma ziltu asumu wa tasaddaqu wa usalli wa utiku min alladhi sana'tu yawma idin ma khafata kalami alladhi qultu yawma idin hatta rajautu an yakuna khairan. Ya. Jadi setelah itu Umar ini diam. Ya, setelah itu yakin bahwasanya isi perjanjian ini adalah Rasul putuskan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Summa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib faqala uktub. Ya. Setelah perjanjian itu disepakati, maka perjanjian ini ditulis hitam di atas putih, ditulis ya, supaya resmi dan bisa dipegang oleh kedua belah pihak kaum muslimin dengan pihak siapa? Orang-orang kafir. Kemudian Nabi SAW beliau kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, beliau ummi ya. Maka Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib dan beliau mengatakan kepada Abi Thalib, uktub, wahai Ali, tulislah. Ya, jadi isi perjanjian itu Nabi minta Ali supaya ditulis. Uktub bismillahirrahmanirrahim.
Jadi tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Suhail tadi orang yang diutus oleh orang kafir mengatakan, la arifu hada, aku enggak kenal ini apa, Bismillahirrahmanirrahim ini apa, saya enggak kenal. Saya enggak paham apa. Walakin uktub, tapi tulislah bismika Allahumma. Tulislah saja bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah, itu saja. Jadi Suhail ini enggak mau kalau isi perjanjian itu ditulis dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena Suhail ini enggak paham. Apa ini Bismillahirrahmanirrahim? Akhirnya Suhail mengatakan, wis cukup tulislah bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah, gitu saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengalah. Beliau nurut, ya. Karena ini untuk kemaslahatan, bukan karena beliau lemah dan sebagainya, tapi untuk kemaslahatan perjanjian ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, uktub bismika Allahumma, wahai Ali, tulislah bismika Allahumma, ya. Fakatabah, kemudian Ali pun nulis. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, summa uktub hada ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhail bin Amr. Inilah perjanjian damai yang dilakukan oleh Muhammad utusan Allah dengan Suhail bin Amr. Jadi itu Nabi mendikte, ya. Tulislah wahai Ali, hada ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah Suhail bin Amr, Suhail bin Umar. Wahai Ali, tulislah inilah perjanjian damai yang dilakukan oleh Muhammad utusan Allah dengan Suhail bin Umar. Kemudian Suhail ini protes lagi, protes yang kedua kalinya. Faqala Suhail, lau syahidtu annaka Rasulullah lam uqatilka. Kalau aku bersaksi engkau itu adalah utusan Allah, aku enggak akan protes seperti ini. Aku enggak akan memerangi kamu. Ya. Uktub ismaka wasmi abika. Tulislah saja di isi perjanjian tadi namamu dan nama bapakmu. Ini tawar protesnya Suhail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Suhail ini minta isi perjanjian itu ditulis Muhammad bin Abdillah saja, bukan Muhammad Rasulullah. Ini kata Suhail. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada Ali, uktub hada ma salaha alaihi Muhammad ibnu Abdillah Suhail ibn Amr. Ya. Uktub, tulislah wahai Ali, inilah perjanjian yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdillah bersama Suhail bin Amr, ya. Jadi ini sampai Suhail protes dua kali, Nabi merendah. Nabi maksudnya beliau nurut, ya, untuk kemaslahatan kedepannya. Istolaha ala watil harbi anin nasi ashrasinin ya'manu fihin nasu wa yaqafu ba'duhum anin ba'din. Di antara isi perjanjian tadi, ya, tidak ada gencatan senjata selama waktu 10 tahun. Jadi 10 tahun itu enggak boleh ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, ini kan menguntungkan kan? 10 tahun tidak ada peperangan, tidak ada kontak fisik, tidak ada gencatan senjata dengan orang-orang kafir Quraisy selama 10 tahun. Asyr sinin. Ya'manu fihin nasu wa yaqufu ba'dhum an ba'din ala annahu man ata Muhammadan min Quraisyin. Di 10 tahun. Jadi kalau waktu itu tahun 6 Hijriah sampai tahun 16 Hijriah. Ya. Kemudian di antara isi perjanjian tadi, ya, asyrasinin ya'manu fihin nas wa yaqufu ba'dhum an ba'din ala annahu man ata Muhammadan min Quraisyin bi ghairi idnin wa bi ghairi idni walihi raddahu alaihim. Ya. Kalau ada orang-orang Quraisy, orang kafir atau yang semisalnya, isi perjanjian tadi di antaranya kalau ada orang kafir Quraisy yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa izin dari keluarganya. Jadi misalnya ada orang kafir Quraisy ini, dia dapat hidayah, masuk Islam. Kemudian kalau masuk Islam datang menemui Nabi, tapi orang ini enggak izin kepada keluarganya, maka orang seperti ini harus dikembalikan kepada keluarganya. Paham? Ya, harus dikembalikan. Enggak boleh diopeni sama orang-orang kaum muslimin, enggak boleh. Ini isi perjanjian Hudaybiyah tadi ya, isi Sulhul Hudaybiyah. Kemudian di antara isinya wa man jaa Quraisyan mimman ma'a Muhammadin lam yarudduhu alaihi wa anna bainana aibatun ma'kufah. Ya. Wa anna man jaa min Quraisyan mimman ma'a Muhammad lam yarudduhu alaihi. Kalau ada orang-orang Quraisy, ya. Ya, wa anna mimma wa man jaa Quraisyan, kalau ada orang yang datang kepada orang-orang Quraisy, maka orang ini enggak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Sudah, harus miliknya orang Quraisy. Diopeni sama mereka. Ya. Ini di antara isi perjanjian. Wa annahu la islala wa la ighlala wa annahu man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammadin wa ahli dakhala fihi. Kemudian di antara isi perjanjian tadi, barang siapa yang ingin ikut bersama golongan Muhammad, maka dipersilakan untuk ikut.
Wa man ahabba an yadkhula fi ikdi Quraisy wa ahdihim dakhala fihi. Barang siapa yang ingin ikut bersama golongan orang-orang kafir Quraisy maka silakan ikut. Ya. Fa tawasaba Khuza'ah fa qalu nahnu fi ikdi Muhammadin wa ahdihi wa tasaba Banu Bakrin fa qalu nahnu fi ikdi Quraisy. Maka setelah perjanjian ini selesai disusun, ditulis, maka kabilah-kabilah tadi itu yang awal-awalnya menyembunyikan keislaman mereka karena takut, mereka langsung menampakkan keislaman mereka dan mereka ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya menampakkan ya, walaupun mereka masih dilarang karena dalam artian nggak dilarang, tapi mereka dipersilakan karena kalau mereka sudah izin dipersilakan. Yang dipermasalahkan nggak izin bersama keluarganya. Ya, wa kana min dini syurut an yarji'a Rasulullah SAW amihim hada. Ya, di antara isi perjanjian tadi, Nabi SAW dan para sahabat itu harus balik ke mana? Ke Madinah. Nggak boleh umroh di tahun itu, tahun 6 ke Hijriah. Bayangkan ya, ini sudah capek-capek perjalanan 450 kilometeran, ya, kurang mungkin 450 dan 25 kilometer lagi sudah sampai Mekah. Itu nggak boleh umroh berjamaah. Disuruh balik sama Suhail ini bin Umar, Suhail bin Amr ini suruh balik mereka. Ya. Wa kana min dimnu syurut, di antara isi perjanjian tadi an yarji'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami hada. Ya. Mereka Rasul dan para sahabat harus balik. Enggak boleh umrah tahun ini. Fa in kana amun qabil kharajat Quraisy fa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabi salah satu ayyam laisa ma'hum siwa silah ar-raqib. Baru tahun depan, tahun ke-7 Hijriah, nanti orang-orang kafir Quraisy ini keluar dari Mekah dan orang-orang muslim silakan masuk ke Mekah, dikasih waktu 3 hari untuk umroh dan sebagainya. Ini isi perjanjiannya tadi. Jadi tahun ke-6 ini mereka harus pulang ke kota Madinah. Ya. Nanti tahun ke-7 baru silakan kesepakatan janjian kapan, ya, mungkin di bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, silakan mereka datang lagi ke Mekah, orang-orang kafir Quraisy akan keluar dan mereka dipersilakan bebas untuk tawaf, umroh dan sebagainya. Ini isi perjanjiannya tadi. Fa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubul kitab ma Suhail idja'a Abu Jandal min Suhail ibn Amr yarsufu fil hadid qala in falata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika isi perjanjian itu ditulis sudah selesai, datang seorang sahabat namanya Abu Jandal. Ya. Datang seorang sahabat namanya Abu Jandal. Ya. Kemudian falamma ra'a Suhail ibn Abu Jandal qama ilaihi. Abu Jandal ini sudah masuk Islam, sudah beriman. Abu Jandal ini putranya, anaknya Suhail bin Amr yang melakukan apa? Perjanjian. Wah, ini ketepaan nih, jadi Suhail kan bapaknya kan ngomong. Wah, ini. Jadi Abu Jandal ini datang menemui Nabi supaya dapat perlindungan. Ya. Dia sudah masuk Islam dan ingin mendapatkan perlindungan atau mendapatkan ajaran, mendapatkan apa? Diajari Al-Qur'an, diajari ini dan sebagainya. Tapi Abu Jandal ini enggak izin sama keluarganya, termasuk yang ada di bapaknya di situ Suhail bin Amr. Ya. Falamma ra'a Suhail ibn Abu Jandal qama ilai. Ketika Suhail ini melihat putranya tadi masuk Islam, maka Suhail mendekati putranya tadi. Fa daraba wajhahu wa akhadha bi talabi wa qala hadha awwalu ma qadaita alaihi ya Muhammad. Ya Muhammad. Jadi Suhail mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ini perjanjian kita. Isi perjanjian kita kalau ada orang kafir Quraisy yang datang kepadamu masuk Islam dan dia enggak izin keluarganya, kamu harus balikkan orang ini kepada keluarganya." Dan ini anak saya ini, Abu Jandal ini. Ini putra saya, dia masuk Islam tanpa seizin saya, maka isi perjanjian itu kamu harus mengembalikan putra saya ini kepada saya. Ini kan berat para jemaah. Abu Jandal sudah berupaya datang kepada Nabi, ya. Kemudian karena sudah adanya apa tadi perjanjian, maka Abu Jandal ini harus dikembalikan kepada bapaknya. Kemudian Nabi nggak bisa apa-apa. Ini sudah perjanjian dan orang beriman itu menepati perjanjian, nggak berkhianat. Beda sama orang-orang Yahudi. Ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada Abu Jandal, "Ya Abu Jandal, isbir wahtasib." Sabarlah engkau dan mintalah kepada Allah pahala yang besar. Isbir wahtasib. Ya. Fa inna Allaha ja'ilul laka wa liman ma'akum minal mustadafina farajan wa makhrajan. Ya. Sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar kepada engkau bersama orang-orang kaum muslimin yang lain. Ya, ini janjinya Nabi kepada Abu Jandal yang sudah masuk Islam tadi, yang sudah masuk Islam.
Ya, fazahadal mauqifu min ghammil muslimina wa husnihim lima ra'annahum lan yadkhulu makkah wa ra'a bajandal wa huwa yajuru min aidihim la yastati'u nasratahu wa qad shalla ila aidihim. Jadi ini dua hal yang menyedihkan orang kaum muslimin. Yang pertama, mereka enggak bisa umroh. Mereka gagal umroh di tahun itu. Kemudian ini ada orang masuk Islam Abu Jandal sudah datang, ternyata disuruh balik, disuruh ikut sama bapaknya lagi. Ini yang membuat orang kaum muslimin, para sahabat itu sedih. Tapi ini apa daya? Ini sudah berjanjian, sudah kesepakatan, perjanjian damai, sudah ditandatangani, sudah ada perjanjian tanda tangan dan sebagainya. Maka mereka hanya bisa menerima. Ya. Setelah perjanjian ini selesai, Suhail bin Amr ini balik sama putranya ke Mekah. Ya. Maka Nabi SAW berkata kepada, ini kita tutup dengan dia. Nanti faedah-faedah dari sulhul Hudaybiyah ini kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Ada pelajaran-pelajaran penting dari hal ini. Ya, falamma faraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai menulis perjanjian tadi, Ali bin Abi Thalib selesai menulis perjanjian, maka Nabi berkata kepada para sahabat, "Qumu, bangunlah kalian." Ya. Fanharu, maka sembelihlah unta-unta kalian dan cukurlah rambut-rambut kalian. Ikhliku. Jadi Nabi perintahkan para sahabat untuk menyembelih unta-unta mereka walaupun enggak jadi umrah, disembelih saja. Karena menyembelih itu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi perintahkan supaya para sahabat mencukur rambutnya walaupun enggak jadi umrah, tetap Nabi perintahkan untuk mencukur rambut mereka. Fama qama rajulun minhum. Kemudian Nabi mendapatkan para sahabat ini enggak ada yang enggak ada yang mencukur rambutnya, diam begitu saja. Diam semuanya. Ya. Faqama wa dakhala ala Ummi Salamah. Kemudian Nabi pun berdiri dan masuk ke menemui istri beliau Ummu Salamah, karena di antara istri beliau yang diajak ke Hudaybiyah, diajak umrah itu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, kemudian fadaqaral hamalak ya minan nas wa qalat Ummu Salamah. Ya, jadi Nabi ini cerita kepada istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini tadi saya perintahkan sahabat-sahabat ini untuk menyembelih onta dan mencukur rambut. Tapi mereka itu diam. Mungkin karena masih bahasa kita shock ya. Karena isi perjanjian tadi, ya maksudnya shock itu bukan, tetap mereka menerima, tapi masih ya berat dan sebagainya. Makanya mereka diam gitu aja. Apa kata Ummu Salamah? Ukhruj, summa la takalam ahadan minhum hatta tanhara badanaka wa tad'u halikaka fayahluka. Ya, Ummu Salamah memberikan ide. Hendaklah Anda keluar ya Rasulullah, keluar. Ya, kemudian Anda sembelih onta Anda dan Anda minta salah seorang untuk mencukur rambut Anda. Ya. Kemudian Nabi pun keluar, beliau menyembelih ontanya dan beliau mencukur rambutnya. Setelah para sahabat melihat hal itu, mereka langsung menyembelih onta mereka dan mereka mencukur rambut mereka. Ya. Maka di sini Nabi memberikan keteladanan, memberikan contoh, kemudian baru para sahabat mengikuti apa yang beliau lakukan. Wa kana minhum man halaqa wa minhum man qassar. Ketika itu ketika para sahabat melihat Nabi mencukur rambutnya, maka di antara para sahabat ada yang mencukur habis, plontos, gundul gitu ya. Ada di antara mereka yang memendekkan, ya. Ada yang cuma memendekkan saja, enggak sampai enggak sampai gundul. Maka dalam hal ini Nabi bersabda, ya. Nabi SAW bersabda, yarhamullahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis gundul, yang mencukur habis rambutnya. Yarhamullahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang mau mencukur habis rambutnya. Ya, ini Nabi doakan. Nabi berdoa, semoga Allah merahmati orang-orang yang mau mencukur habis rambutnya, maksudnya pelontos. Kalau kemudian para sahabat, wal muqassirin, bagaimana ya Rasulullah dengan orang-orang yang cuma memendekkan? Qala, kemudian Nabi berdoa kedua kalinya, yarhamullahul muhallikin. Ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya, pelontos. Ya, kedua kalinya. Kemudian berdua yang ketiga, wa bisalwal muqassirin, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi dalam kisah ini terdapat keutamaan bagi seorang laki-laki kalau setelah umrah itu yang lebih utama apa? Dicukur habis, pelontos, ya. Ojo eman karo rambut itu bisa tumbuh berjamaah. Ya. Ojo eman, mosok eman karo rambut. Kan kita mau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun ya sah ya, kalau orang laki-laki habis umrah dia hanya memendekkan ya umrahnya tetap sah, ya. Kalau bicara utama, maka lebih utama apa? Menggundul atau mencukur habis. Mungkin sampai di sini dulu cerita atau tentang peristiwa Hudaybiyah, ya. Dari awal sampai Nabi mencontohkan memelontos rambut beliau. Insyaallah
hal-hal yang tersisa dan pelajaran-pelajaran terkait sulhul Hudaybiyah kita bahas di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.